Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gus Muhammad. Di video ini gue ingin coba ngebuat video berdasarkan pertanyaan dari teman-teman subscriber dan follower, dimana mungkin ya mereka baru follow gue, baru subscribe gue, dan baru lihat video-video gue. Dan ada satu pertanyaan yang gue rasa menarik untuk gue bikin video 9-10 menit, yaitu pertanyaannya, kenapa sih dulu nggak mau diangkat di Daihatsu ya? Jadi emang kalau emang teman-teman ngikutin gue dari lama, dari tahun 2020 berapa, mungkin udah tahu bahwasanya gue termasuk orang yang nggak mau diangkat jadi karyawan tetap di PT Astra Daihatsu Motor pada saat itu ya. Dan di video ini gue coba ingin menjelaskan biar teman-teman paham kenapa gue nggak mau gitu ya. Seperti apa bagaimana kita simak setelah video ini. Jadi guys, gue masuk Daihatsu itu di tahun 2013, tepatnya di Januari akhir atau tanggal 1 Februari. Buat teman-teman yang nggak percaya, mungkin gue kasih tahu aja bahwa gue NIK 45. Jadi NIK gue depannya 45 dan gue ditempatin di bagian sampai silang 2, tepatnya di produksi assembling di Karawang Assembling Plant. Saat itu gue termasuk orang yang kena project Ayla Agia. Jadi gue masuk situ tuh bener-bener masih non-ship dan belum 2 ship, dan waktu itu bener-bener untuk project Ayla Agia baru. Pada saat itu pun pada saat gue masuk di PT Astra Daihatsu sendiri, Ayla dan Agia itu belum launching gitu loh. Dia belum bisa dipasarin karena waktu itu memang nunggu tanda tangan dari Presiden SBY waktu itu. Jadi waktu itu memang presidennya masih SBY ya. Dan sampailah tanda tangan itu terjadi, dan juga Pak Wapres waktu itu, Pak Budiono, juga datang ke PT Astra Daihatsu Motor yang di Karawang Assembly Plant, sekalian peresmian juga dan sekalian tanda tangan untuk LCGC itu, low cost green car, termasuk ada Brio Satya dan juga waktu itu Suzuki Wagon R, dan Toyota Daihatsu dapat bagian yang Ayla Agia itu sendiri. Dan gue termasuk orang yang diamanahkan dalam artian dapat andil di mobil Ayla Agia ini. Jadi di Karawang Assembling Plant pada situ hanya untuk produksi Ayla Agia dan juga Xenia Avanza. Itu juga nggak terlalu banyak. Untuk kodenya waktu itu gue masih ingat D80N, kalau yang Xenia Avanza D01 kalau nggak salah ya. Dan juga sempat waktu itu ngalamin juga untuk ekspornya gue lupa ke Filipina apa kemana, itu namanya Toyota Wigo. Coba teman-teman cek aja di Google Toyota Wigo. Dan 2 tahun di sana, dan qadarullah waktu itu emang yang gue inget banget, waktu itu kita satu departemen, satu foreman itu dikumpulin semua, dan foreman gue bilang ini manajemen minta 60% harus karyawan tetap karena ini PT baru dan segala macam lah ya, dia pengen ada karyawan 60% dari sekarang gitu, dan takutnya bapak salah ngangkat orang nih. Takutnya orang nggak pengen kerja di sini, nggak betah di sini, malah bapak angkat. Jadi kita bapak salah angkat orang, malah jadi kedepannya kurang bagus. Jadi niat bapak ngumpulin kali sini, bapak ingin tahu siapa aja yang pengen diangkat dan siapa aja yang nggak mau. Dan kalau nggak mau alasannya apa gitu. Nah termasuk di situ, gue masih ingat banget ada sekitar 10 apa 9 orang gitu ya, 10 orang kayaknya deh. Dan yang nggak mau itu ada 3 orang, termasuk gua, terus satunya lagi orang Cirebon, satunya lagi orang Tambun, orang sini, orang Bekasi. Dan kenapa gua nggak mau? Sebenarnya ada beberapa aspek yang bikin gua nggak mau ya. Dan so far ya, dulu itu beda. Alasannya pertama, dulu itu Daihatsu beda sama Daihatsu sekarang. Jadi buat teman-teman jangan bayangin Daihatsu zaman 2013 ini sama zaman sekarang di tahun 2023-2024 ya. Karena posisinya dulu itu bener-bener ya, kalau dibilang pahit ya pahit, dibilang capek ya capek banget. Karena nilai harga toolnya aja waktu itu bener-bener masih kecil. Sempet waktu awal-awal launchingnya Ayla tuh kenceng-kencengnya kan orderan banyak banget tuh. Itu lembur full, nggak ada libur, dalam arti Sabtu masuk, malam Seninnya masuk. Itu gaji nggak ada sampai 5 juta, gue masih ingat banget. Kecil lah ya. Sedangkan beberapa temen gue yang kerja di Kayaba, kerja di Musasi, kerja di Denso itu ya gaji 5, 6, 7 itu udah normal, udah biasa. Sedangkan gue yang di Daihatsu itu nggak ada segitu. Dan paling kocaknya lagi dulu itu, di tahun awal 2013 gue masuk, bonusan gue lupa nomornya berapa, misalnya
di tahun 2013 akhir itu bonusnya 2 kali nih. Ternyata di tahun 2014 akhir dia malah bonusnya turun. Yang harusnya tiap tahun naik tuh malah turun. Dan konyolnya lagi waktu itu THR kan dulu masih 1 kali gaji tuh. Gue nggak tahu sekarang THR-nya berapa deh. Ini dulu tuh THR 1 kali gaji dan gue digaji 1,7 juta saat itu ya UMR-nya. Dan ditawarin dana talangan waktu itu. Mau nggak uang talangan tanpa riba, pinjaman uang dari pihak manajemen Diaso atau dari Diaso gue nggak tahu. Itu gue minjem lah karena dipaksa kan. Karena juga diiming-iming katanya kalau lu nggak ngambil takutnya kena malah dihitungnya ngambil. Jadi mending ngambil aja. Ya udah namanya orang mau lebaran ditawarin uang 2 juta gue ambil. Udah bonusannya nggak ada 2 kali, dipotong 2 juta pula, jadi disitu nyesek banget. Gajinya kecil segala macam. Itu alasan pertama ya. Dari segi gaji aja kurang mumpuni pada saat itu. Dan memang waktu itu emang kecemasannya terlalu berlebihan terhadap diri gue sendiri. Gue pikir gaji segini masih ya cukup sih buat nanti besok gue kalau nikah, buat punya anak. Jadi gue udah worry dulu waktu itu karena udah kerjanya capek banget dan juga gajinya kecil waktu itu. Jadi nggak segede sekarang ya. Jadi jangan dibayangin DHC tuh sama dari dulu sampai sekarang. Enggak, sekarang mah udah bagus. Yang kedua memang waktu itu qadarullah gue baru saja dapat cobaan gitu. Jadi ibu gue itu baru meninggal waktu itu di bulan, gue lupa bulan Juni atau bulan apa gitu ya. Gue ambil cuti 3-4 hari pas seminggu gue lupa karena itu kejadiannya udah 2014 yang lalu, 2014. Dan namanya orang di situ gue menyalahkan keadaan gitu loh. Gue menyalahkan keadaan gara-gara gue kerja di Diatsu, gue nggak bisa ketemu ibu gue segala macam dan akhirnya gue sempat hopeless juga ya, bisa dibilang ngambang juga ya arahnya mau kemana. Dapat penawaran pengangkatan mau apa enggak, ya udah jelas pasti gue nggak mau, udah gajinya nggak gede-gede amat, posisinya gue baru dapat musibah ditinggal ibu ya kan, ditawarin seperti itu ya gue langsung orang pertama yang nggak mau. Alasannya seperti itu. Bakso dulu, bareng ada yang mau beli bakso silakan. Jadi itu dua alasan yang kenapa gue nggak mau diangkat di Diatsu waktu itu. Dan juga emang uh, di poin ketiganya dulu itu nggak ada serikat. Gue nggak terlalu mikirin kalian mau pro sama serikat apa enggak. Cuma kalau ini kan perspektif gue beda ya, opini gue beda. Kalau opini gue lebih cenderung suka sama serikat. Tapi saat itu emang serikat Diatsu waktu itu masih belum SPSI dan yang gue rasain sih nggak terlalu pro dengan karyawan. Jadi situ gue nggak srek. Jadi akhirnya ya gue termasuk nggak mau. Dan ya yang terakhir karena gue diterima di Toyota. belum. Jadi itu tuh gue diterima di Toyota di bulan Desember ya. Jadi sebelum gue diterima di Toyota sebenarnya gue udah nolak dulu nih pengangkatan. Nah karena udah nolak pengangkatan dan gue berpikirnya yang lain-lain. Nah di bulan Desember apa November gue lupa, itu gue nemenin teman gue tes di Kuningan Jawa Barat untuk Toyota. Jadi gue masih kerja di Daihatsu, gue tes di Toyota, ngambil cuti tahunan yang 12 hari itu gue ambil 2 hari kayaknya jadi buat tes di Toyota. Dan izinnya pun gue jujur ke leader gue bahwasanya gue mau tes nih, gue mau tes di Toyota, jadi gue izin bos nggak berangkat tuh. Jadi sebenarnya nggak ada alasan karena gue diterima di Toyota jadi gue resign, enggak, karena gue nggak mau diangkat itu di bulan Juli apa Juli gitu. Dan gue tes Toyota November, jadi jauh kan, Juni ke November. Dan emang habis kontraknya itu gue di bulan Januari akhir. Jadi emang alhamdulillah Desember gue udah dipastiin masuk Toyota, di Januari akhir itu gue habis kontrak di Daihatsu. Jadi Januari akhir keluar, Februari ngurus berkas-berkas segala macam di Toyota sampai akhirnya join di tanggal 9 Maret di Toyota. Intinya kayak gitu. Jadi jangan dibayangin bahwasanya Daihatsu dulu sama sekarang itu sama. Enggak, beda banget. Mungkin teman-teman yang angkatan NIK 22, NIK 15, NIK 10 mungkin beda cerita lagi. Karena gue NIK 45 ya gue cerita apa yang gue alamin saat itu. Dan gue ucapin keren banget, selamat buat teman-teman yang masih berada di sana sampai sekarang dan selamat juga buat orang-orang yang sudah berjuang sejauh ini ya. Gue Gus Muhammad, paling itu aja yang bisa gue ceritain. Semoga ada faedahnya, semoga bisa jadi teman makan, teman tidur mungkin, atau teman apa kalian. Ya, balik lagi, ini just konten ya. Semoga terhibur, gue mohon maaf jika ada salah kata. Saya selalu bahagia selalu semuanya. Gue Gus Muhammad, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.